كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Keistimewaan melekat pada dirinya. Nah, salah satu bentuk kelemahan itu adalah sulitnya mengendalikan hati. Setiap orang merasakan hati mudah berubah dan berbolak-balik. Futur adalah bagian dari perubahan itu. Dr. Nasir Al-Umar menjelaskan, futur adalah rasa malas, menunda, lambat setelah bersemangat, tidak bergairah dalam kebaikan. Nah, seperti apa futur ini? Insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Abdurrahman Wahid, LCMA. Ustaz Abdurrahman Wahid sudah hadir. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Ya, jelas, Ustaz. Baik. Oh, Pak, kita dengar jelas, Ustaz Abdurrahman Wahid. Wah, terima kasih Pak Dwi, semangat sekali. Ya, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Yang saya hormati Bu Raihanani, kemudian juga Pak Samsul, Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah yang Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sedianya saya hari ini harusnya hadir offline ya di Purai, qadarullah. Saya harus melakukan swab antigen dulu tadi karena ada kegiatan yang harus saya ikuti 3 hari. Jadi mohon maaf sekali lagi, sedianya hadir di Pura ya bersama para ustadz di Masjid Nidomiyah. Tapi insya Allah hari ini kita semuanya dengan tidak mengurangi keberkahan acara ini, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang satu bab yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ilham, yaitu tentang futur ya. Jadi futur ini memang satu penyakit yang sangat berbahaya. Ya, bahkan Dr. Sayyid Muhammad Nuh di dalam kitabnya Afatun Alat Thoriq, beliau menyebutkan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang nomor pertama gitu ya. Beliau menyebutkan penyakit ini adalah penyakit yang nomor pertama. Next, lanjut. Apakah yang dimaksud dengan futur? Nah, futur ini kalau kita berbicara tentang futur secara bahasa gitu ya. Futur itu adalah tadi disampaikan oleh Pak Ilham ya, bahwa al-inqita' ba'dal istimrar, awis sukun ba'dal harokah. Yang namanya futur itu adalah putus setelah bersambung atau tenang setelah bergerak. Atau dalam ungkapannya disebutkan bahwa yang namanya futur itu adalah al-kasalu awit tarakhi awit tabatu ba'dan nasyat wal jid. Kita malas, kita lambat, kita pelan, kita tidak menjalankan aktivitas setelah kita rajin dan bersungguh-sungguh. Ini adalah yang dimaksud dengan futur itu. Nah, Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang futur adalah ya, pembicaraan tentang futur ini adalah bukan malas dalam melaksanakan ibadah wajib, bukan meninggalkan ibadah wajib, karena kalau meninggalkan ibadah wajib itu bisa menjadi fasik ya. Jadi kalau seseorang meninggalkan ibadah wajib itu bisa menjadi fasik, tapi penyakit futur ini adalah bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan ya. Namun ini tidak meninggalkan ibadah wajib, jadi hanya malas-malasan saja. Ini kalau kita berbicara tentang penyakit futur ini. Next, lanjut. Apakah yang dimaksud dengan futur secara istilah? Dr. Sayyid Muhammad Nuh menyebutkan di dalam bukunya Afatun Alat Thoriq. Kata beliau yang namanya futur itu adalah ya, da'un yumkinu an yusibu ba'dul amilina bal qad yusibuhum bil fi'l. Kata beliau yang namanya futur itu adalah sebuah penyakit ya. Jadi yang namanya futur adalah sebuah penyakit ya. Penyakit ini bisa menimpa. Siapa yang tertimpa adalah sebagian para aktivis dakwah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan siapapun sebenarnya. Ya, qad yumkinu an yusiba ba'dul amilin ya. Penyakit yang menimpa sebagian orang, bahkan menimpa mereka yang praktis dalam bentuk perbuatan. Jadi siapapun bisa tertimpa. Para guru, para dai, dan tentu para guru adalah para dai semuanya. Maka ini penyakit ini bisa menimpa siapapun. Makanya sekali lagi adalah penyakit futur ini bukan meninggalkan yang wajib, bukan.
Karena kalau meninggalkan yang wajib itu adalah bisa menjerumuskan dia kepada sifat fasik. Tapi yang namanya futur ini adalah lebih kepada meninggalkan atau bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini adnahu. Nah, futur yang paling ringan itu. Jadi ada levelisasi futur. Yang paling rendah, yang paling bawah futur itu adalah al-kasalu awit tarohi awit tabatu. Yang paling ringan, yang paling rendah, yang namanya futur itu apa? Dia malas, ya, dia malas-malesan, menunda-nunda atau terlambat. Ya, ini adalah minimal banget. Jadi ini paling minimal. Sehingga ketika contoh kita malas menjalankan tugas, kita malas membuat ini, membuat itu. Padahal sebelumnya kita tuh biasa menjalankan itu. Nah, ini sudah mulai nih ada indikator futur nih. Nah, sedangkan wa'alahu, sedangkan yang paling puncak dari futur itu adalah apa? Al-inqita awis sukuni ba'dan nasyatid da'ib wal harakatil mustamirrah. Bahwa yang namanya futur itu adalah puncaknya nanti adalah terputusnya atau berhenti sama sekali setelah sebelumnya rajin dan terus bergerak. Makanya saya kemarin kemarin rekaman ya dengan Pak Ilham itu kaitan tentang bagaimana pentingnya kita selalu menjaga amal, kontinuitas dalam beramal. Jangan sampai begini, kita menjalankan satu ibadah kemudian amal itu tinggalkan amal ibadah tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, waktu itu Rasul berbicara kepada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Jangan seperti si fulan. Karena yakumul lail fataruka qiyamul lail. Dia dulu menjalankan sholat malam, sekarang sholat malam dia tinggalkan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, sehingga penyakit futur sekali lagi adalah ujung-ujungnya bisa jadi dia meninggalkan amal sama sekali. Nah, makanya ini penyakit ini sangat berbahaya, harus selalu kita identifikasi penyakit ini, apa faktor-faktornya, kemudian kerugiannya apa, dan nanti obatnya kira-kira buat kita apa. Ini adalah kalau kita berbicara tentang penyakit futur. Next, lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ini kaitan dengan ayat apa? Ini kaitan dengan asal kata futur ya. Bukan ini malaikat futur, enggak. Walahu man fis samawati walahu man fis samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Kemudian waman indahu, dan semua yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu para malaikatnya. Yang mana mereka itu apa? La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa letih. Nah, kata Allah, yusabbihuna al-laila wan nahar. Malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah di waktu siang dan waktu malam. La yafturuna, mereka itu tidak henti-hentinya. Artinya selalu konsisten. Makanya Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin renungan buat kita semuanya. Alhamdulillah kita pagi tadi bangun kita dari sejak subuh sampai sekarang jam 9.28 menit. Nah, dari subuh sampai jam 8.29 menit. Kira-kira amal apa yang sudah kita lakukan? Coba mungkin nanti silakan Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah semuanya menuliskan 10 amal ibadah yang saya lakukan dari sejak pagi sampai sekarang. Kemudian dari situ kita renungkan, kira-kira dari 10 amal ibadah yang kita lakukan, pilih 5 terbaik. Jadi pilih kita 5 terbaik dari amal tersebut. Kemudian setelah kita pilih 5 terbaik, kita peres lagi. Yang tadinya 5 jadi 3 yang terbaik. Nah, dari 3 yang terbaik ini kira-kira mana amal ibadah yang akan saya berusaha untuk konsisten terus menjalankannya. Nah, ini kan supaya apa? Supaya kita termasuk la yafturun. Malaikatu yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Sehingga next lanjut kata di dalam kitab Sofwatut Tafasir, ya, kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan la yafturun? Ay annahum fi ibadatin daimatin yunazzihuna Allah amma la yaliqu bihi. Malaikat itu adalah mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalluna wa yadhkuruna Allah laila nahara. Mereka itu selalu bersolawat, selalu berdoa, selalu bermunajat, selalu menjalankan ibadah. Mereka berzikir kepada Allah siang dan malam. Kemudian la yad'afuna wa la yas'amun. Mereka tidak pernah capek, mereka tidak pernah bosan, dan mereka tidak pernah malas. Inilah para malaikat. Nah, makanya penyakit futur ini harus segera kita identifikasi, kemudian kita cari solusinya seperti apa.
Nah, makanya tadi saya sampaikan, dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita semuanya harus selalu apa? Harus selalu kita menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan secara kontinu. Makanya Rasul itu mencintai satu amal ibadah yang dilakukan secara kontinu. Next, lanjut, apa saja yang menyebabkan futur ini? Ya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan futur. Yang pertama, al-ghulu wa tasyaddud fid din. Terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia memiliki kemampuan baik itu fisik, kesehatan, psikis yang terbatas. Oleh karena itu ajaran Islam memberikan perhatian tentang bagaimana kita harus menjaga keseimbangan. Pernah waktu itu saya sampaikan tentang bagaimana yang konsep tawazun. Ya, kita ada akal, kita ada fisik, kita juga ada ruh. Maka apa? Maka ketiga-tiganya perlu makan. Dan ketiga-tiganya itu perlu yang namanya at-tawazun. Perlu yang namanya keseimbangan. Nah, ketika ada orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah, sehingga dia melupakan kaitan dengan apa? Dia melupakan kaitan dengan apa? Yang dia lupakan adalah kaitan dengan hak badan dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Harus selalu kita jaga. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Karena ketika kita berlebihan dalam beragama, ini sangat berbahaya. Makanya kan Rasul juga menyampaikan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, lakukanlah amal itu sebatas kemampuanmu, sebatas kesanggupanmu. Kemudian sesungguhnya Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepada kalian, kecuali kalian yang bosan sendiri. Dan Allah itu mencintai amal, ya, yang dikerjakan oleh seseorang, walaupun sedikit tapi kontinu, tapi terus menerus. Makanya Rasul kan pernah menegur. Siapa yang ditegur oleh Rasul? 3 orang sahabat yang ketika itu datang kepada Nabi SAW ke rumah Nabi, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Maka diceritakan oleh istri Nabi, beginilah ibadah Rasul. Maka kata mereka, apa bahasa kitanya mungkin, jauh banget saya dengan Rasul ini. Sehingga ketiga orang itu berjanji, satu, saya tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Yang kedua, saya tidak akan pernah tidur di malam hari. Saya akan selalu melaksanakan sholat malam. Yang ketiga, saya akan selalu saum di siang hari sepanjang masa. Nah, kemudian kata Rasulullah, antumul ladzi qultum kada wa kada. Wahai para sahabat, kalian tahu tadi yang ngomong begini? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah kata Rasul, saya orang paling bertakwa. Saya orang paling takut kepada Allah. Saya saum, saya juga berbuka. Saya tidur, saya juga qiyamul lail. Tetapi kata beliau, saya pun wa atazawwajun nisa. Maka aku pun menikahi seorang perempuan. Makanya tadi kata Rasul, alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Laksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan memberikan pahala sampai kalian sendiri bosan melaksanakan amal tersebut. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam menjalankan amal ibadah ini. Makanya kata Abdullah bin Abbas, kanat maulatun Nabi sallallahu tasumun nahar wa taqumul lail. Faqila lahu. Ada orang yang selalu ada seorang yang siang harinya puasa, malam harinya tahajud dengan salat malam. Kemudian kata Rasul, faqila lahu, dikatakan, innaha tasumun nahar wa taqumul lail. Faqala Rasul mengatakan, inna likulli amalin syirratan. Sesungguhnya setiap amal itu memiliki masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa lesu, ada fatrahnya. Kata Rasul, faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha. Dan barang siapa yang lesunya masih berada dalam sunnahku, maka ia beruntung. Ada orang beribadah banyak, tapi setelah itu ibadah itu ditinggalkan sama sekali. Makanya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, nanti di ujung pembahasan Kitabul Adab, maka beliau menyebutkan tentang apa? Tentang jangan sampai kita meninggalkan kebiasaan baik. Karena kalau kita meninggalkan kebiasaan baik, untuk memulai kembali kebiasaan yang pernah kita lakukan, biasanya akan berat. Ya. Makanya kata Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, oleh Allah adalah sedikit tapi kontinu. Next, lanjut. Hadis yang kedua, disebutkan bahwa dalam sebuah hadis, iyyakum wal qulub fid din. Hendaklah kalian menjauhi yang namanya berlebih-lebihan dalam beragama. Fa inna mahalaka man kana qablakum bil ghulwi fid din. Karena kebinasaan umat-umat sebelum kalian itu kenapa? Karena mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, ini adalah kita harus tawazun, harus seimbang. Ada hak badan kita, ada hak akal kita, ada hak ruh kita, semuanya kita jalankan. Tentu sekali lagi adalah ini dalam hal-hal yang sunnah, bukan hal yang wajib. Karena kalau hal yang wajib itu adalah tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita abai, tidak boleh kita asal-asalan.
Tapi kalau amalan sunnah, mungkin tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita menjalankan amal sunnah ini, tapi yang lain terbengkalai. Nah, ini kan banyak kasus mungkin terjadi. Ketika punten, mungkin Bapak Ibu guru sibuk dengan aktivitas di sekolah. Ya, karena memang itu kewajiban kita, tugas kita. Tapi jangan sampai nanti lupa kaitan dengan aktivitas yang lain. Kita pun ada aktivitas kewajiban di sekolah, tapi kita pun ada aktivitas bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari menjalankan aktivitas sekolah. Ya, karena menjalankan aktivitas di sekolah itu tentu bagian dari ibadah itu sendiri. Next, yang kedua adalah as-sarf wa muzawajatul haddi fi ta'ati al-mubahat. Terlalu berlebihan dan melampaui batas dalam hal yang mubah. Yang namanya badan kita, yang namanya tubuh kita perlu yang namanya refreshing, perlu yang namanya istirahat, perlu yang namanya makan, dan seterusnya. Ketika makan, istirahat, itu yang dibolehkan berlebih-lebihan, maka ini akan membahayakan buat kita semuanya. Nah, makanya inilah yang harus selalu kita sampaikan, bahwa kita itu penting kaitan dengan selalu menjaga keseimbangan. Jangan berlebih-lebihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wakulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Karena Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita berlebihan dalam hal yang mubah, ya. Kalau kita berlebihan kepada yang mubah, fa inna hadza min sya'ni an yuaddi ila samnati wa dhakhamatil badan. Bisa jadi kalau kita berlebihan dalam makan, akhirnya punten badan kita menjadi berlebih. Ya, bahasa kitanya lebih halus ya, bahasanya badan kita berlebih gitu ya. Berlebih itu maksudnya terlalu gemuk gitu ya. Nah, ini kemudian apa? Kemudian wasaitartus syahwat. Dan akhirnya apa? Kita sulit untuk mengendalikan syahwat. Dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya adalah kita malas, lambat dalam melaksanakan aktivitas. Walaupun mungkin, naudzubillah, ujung-ujungnya kalau dibiarkan, bisa jadi kita berhenti untuk menjalankan ibadah. Saya kasih contoh. Kalau kita ibadah Ramadan, kita buka terlalu banyak. Makan, minum terlalu banyak. Akhirnya pas tarawih kan begah juga. Ya susah kan? Nah, ini jangan sampai kita berlebihan. Makanya next selanjutnya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, lanjut ya. Dalam sebuah hadis kata Rasul, tidak ada yang lebih jelek dari satu bejana yang diisi penuh oleh anak cucu Adam selain dari perutnya. Cukuplah bagi seorang anak cucu Adam makanan yang menegakkan sulbinya. Kalau seandainya mau tidak seandainya mau tidak mau memang harus diisi, maka sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk bernafas. Maka jangan berlebihan. Makanya kata Umar Ibn Khattab, ini buat kita semuanya Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah semuanya, menjadikan renungan. Kata Rasul, iyyakum wal batnatu fit ta'ami wasyarab. Hendaklah kalian menjauhi berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ini Umar bin Khattab. Fa innaha mufsidatun lil jasad. Karena kalau terlalu berlebihan makan dan minum, itu akan menyebabkan kemadharatan, akan menyebabkan kerusakan buat jasad kita. Fisik kita jadi tidak baik. Kemudian murithatun lis-saqmi. Yang kedua adalah muwarrithatun lis-saqmi. Yang kedua bisa menyebabkan sakit kalau berlebihan. Yang ketiga adalah ini yang kaitan dengan pembahasan kita, mukassilatun anis shalah, akan membuat kita malas dari salat. Wa alaikum bil qasdi fihima. Maka kaitan dengan makan dan minum jangan berlebihan kata beliau. Ini kan berarti apa? Terlalu berlebihan. Kalau bermain terlalu apa? Contohnya gini, kita makan minum berlebihan. Kemudian bermain juga berlebihan. Semua yang sesuatu yang berlebihan, yang itu memang dibolehkan, khawatir nanti akan menjadi apa? Menjadi futur. Ya. Makanya, kalau kita lihat kata Abu Sulaiman Ad-Dari, siapa yang kekenyangan perutnya, maka dia akan mendapatkan 6 hal. Dan 6 hal ini adalah al-afat, 6 keburukan. Pertama adalah faqdu halawatil munajat. Kehilangan bagaimana lezatnya bermunajat. Kalau kita terlalu kenyang, itu bagaimana kita bisa bermunajat. Makanya tadi salah satunya Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah, kalau kita kekenyangan bisa nggak khusyuk dalam sholat tarawih? Bisa nggak khusyuk dalam sholat malam? Enggak. Yang kedua adalah ta'adzur hifdzul hikmah. Sulit untuk menghafal hikmah. Jadi mengambil materi-materi yang baik susah. Yang ketiga adalah hirmanus syafaqatu alal khalqi. Yang ketiga adalah kalau orang selalu kekenyangan, maka akan kehilangan jiwa sosial kepada sesama makhluk. Kenapa? Dia mengira bahwa seluruh manusia yang ada kenyang seperti dia, padahal tidak semua orang kekenyangan. Mungkin ada yang kelaparan dan lain sebagainya. Sehingga ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang kelima, saqalul ibadah. Mohon maaf, yang keempat adalah dia akan berat dalam menjalankan ibadah. Kemudian ziyadatus syahwat, akan bertambahnya syahwat. Makanya kata Rasul, siapa yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Kalau belum mampu, syahwatnya tinggi, maka hendaklah dia memperbanyak ibadah saum. Nah, makanya yang terakhir adalah kata Rasulullah, wa anna sa'iral mu'minina yaduruna haulal masajid wasyubba yaduruna haulal mazabil.
Yang keenam adalah biasanya orang yang kekenyangan, orang mukmin sedang rame, sibuk sedang sibuk di masjid beribadah, kalau orang yang kekenyangan sibuk mencari toilet. Ya, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Makanya Bapak Ibu, Ustaz dan Ustaz yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadikan pelajaran. Jangan sampai kita berlebihan melakukan hal-hal yang mubah. Hal yang mubah itu bisa jadi ibadah, tapi kalau berlebihan juga berbahaya. Makan, ya, kan boleh. Kita makan bisa jadi ibadah, bisa. Ajarkan adab-adab makan dan lain sebagainya. Jalankan adab-adab makan. Tapi kalau kita berlebihan, bisa jadi kita akan menyebabkan tadi penyakit dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Next, yang ketiga, ya, adalah mufaraqatul jamaah. Ketika meninggalkan jamaah. Wa itharul hayatul uzlatu wa tafarrud. Ketika meninggalkan atau memisahkan diri dari berjamaah dan lebih mengutamakan hidup uzlah atau hidup menyendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, medan perjuangan kita ini sangat berat. Ya, jadi medan perjuangan kita ini sangat berat. Kita di sekolah, kita juga mendidik anak, kemudian kita juga sebagai hamba Allah ada kewajiban ibadah dan lain sebagainya. Maka medan yang sedang kita hidupi, yang sedang kita berjalan ini adalah sangat panjang, penuh dengan lika-liku, banyak menghadapi rintangan dan halangan, serta banyak melelahkan. Jadi, kalau kita berbicara tentang ini, oleh karena itu, dalam proses penelitian jalan tersebut, maka perlu yang namanya kita bersama-sama. Perlu menjalin kerjasama antar sesama kita. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tadi saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam permusuhan. Ya, dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dalam dosa dan dalam pelanggaran. Nah, makanya Bapak Rahmat Allah SWT, jalan dakwah kita itu sangat panjang. Maka karena jalan dakwah ini kita sangat panjang, maka perlu yang namanya apa? Perlu yang namanya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, dengan cara apa? Kita selalu berjamaah, bersama-sama. Next, lanjut. Umar bin Khattab pernah mengatakan, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian selalu berjamaah, selalu bersama-sama dengan orang-orang soleh. Wa iyyakum wal furqah, hindarilah yang namanya perpecahan. Kenapa kata Rasul? Fa inna syaitana ma'al wahid. Bukan Abdurrahman Wahid, ya, bisa salah. Gitu. Jadi karena setan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal isnainil abad. Dan kalau berdua itu lebih jauh setan tersebut. Kemudian waman aroda kata Rasulullah berikutnya adalah kaitan dengan ini, ya, barang siapa ya yang menginginkan tempat terbaik di dalam surga, maka wajib baginya fa'alaihi bil jamaah. Maka hendaklah dia selalu bersama-sama. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, makanya ada ungkapan next selanjutnya, ada ungkapan bait syair mengatakan, kata Abdullah bin Mubarak, laulal jama'atu makanat lana subul. Kalau tidak ada berjamaah, tidak ada jamaah dalam kehidupan, niscaya kita tidak punya jalan. Walakin walakana ad'afuna nahaban laqwana. Maka dan yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat perkasa. Jadi kalau kita memang tanpa bersama-sama, ya tadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bisa jadi bangsa yang kuat akan memangsa bangsa yang lemah. Ini, maka kalau kita berbicara tentang berjamaah ini, maka penting buat kita selalu bersama dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah, ya, kita di Sekolah Islam Cendekia Muda, ya, di Yayasan Laju Pendidikan, ya, kita diberikan kesempatan untuk selalu berbuat baik bersama-sama. Ketika adzan berkumandang, kita semuanya ke masjid. Ya, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, segera meninggalkan aktivitas, segera jalankan ibadah sholat. Kemudian kita juga ada tilawah. Setiap bulan ada kajian seperti ini. Ini salah satu cara untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Ya, mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau para sahabat dulu sering mengatakan, hayya bina najlis nujaddid imanana. Mari kita duduk sejenak memperbaharui keimanan kita. Next, lanjut. Yang keempat adalah, setelah kita berbicara tentang ini, maka yang keempat adalah qillatu tadakkuril maut wad darul akhirah. Kenapa orang malas-malasan? Karena dia sedikit mengingat mati dan kampung kehidupan, dan kampung akhirat. Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kampung akhirat itu pasti akan kita hadapi. Kematian pasti akan kita hadapi. Kita tidak ada yang tahu siapa yang akan meninggal duluan, siapa yang akan meninggal belakangan. Kita tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas adalah ketika kita selalu yang namanya mengingat kematian, maka insya Allah akan lebih memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah semua, seandainya kita tahu bahwa besok kita akan meninggal dunia, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya tentu kita akan berbeda. Nah, makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu
saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Dalam satu riwayat mengatakan fa innaha tudzakirul akhirah. Karena dengan kita berziarah kubur akan mengingatkan kaitan dengan kehidupan akhirat. Jadi dengan kita sering ziarah kubur akan mengingatkan kehidupan akhirat, bahwa kita suatu saat akan wafat seperti itu juga. Apalagi mungkin Bapak Ibu ketika kemarin masa pandemi COVID-19 sedang puncak-puncaknya, ya di bulan Juli Agustus. Bagaimana kita mendengarkan informasi, ya, bagaimana orang yang meninggal dan lain sebagainya. Seandainya kita tahu akan meninggal itu kapan, kita pun akan mempersiapkan diri. Makanya ada ungkapan salah seorang ulama mengatakan, kalau kita ingin tahu ya bagaimana bagaimana kita akan meninggal dunia, maka coba lihat orang di sekeliling kita yang wafat. Dan kita akan seperti itu. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu sekarang kita memandikan keluarga kita, saudara kita, teman kita. Kita mendoakan saudara kita, keluarga kita, teman kita, orang tua teman kita. Kita doakan. Mungkin besok kita yang akan didoakan. Nah, makanya kata Rasul, lanjut di hadis berikutnya, kata Rasul, ayyuhannas istahyu minallahi haqqal haya. Wahai manusia, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Para sahabat mengatakan, inna nastahi ya Rasulullah. Sungguh kami ini malu wahai Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Laisa darikum, bukan malu itu maksudnya. Walakin man istahya minallahi haqqal haya. Tapi kata Rasul, barang siapa ya yang benar-benar barang siapa kata Rasulullah ya, yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya malu, maka kata Rasul yang pertama adalah falyahfadir ra's. Ya, falyahfadir ra'sa wa wa'a. Maka hendaklah dia menjaga kepala dan di sekitar kepala ini. Maksud menjaga kepala apa? Kita jaga kepala kita, dan apa yang ada di sekitar kepala, kita jaga mata, kita jaga mulut. Makanya kemarin kita bahas di hadis ke-14 ya, di hadis ke-14, hadis ke-15, mohon maaf. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, kalau enggak dia diam. Hukum asal adalah berkata baik itu lebih utama. Tapi kalau kita tidak bisa berkata baik, maka diam. Nah, Bapak Ibu, Ustaz dan Ustaz yang Allah SWT, kita jaga apa yang ada di kepala kita dan apa yang di sekelilingnya. Mulut kita, mata kita jaga. Kemudian waliyahfadil batna wa ma hawha. Hendaklah dia menjaga perut dan apa yang di sekeliling perut. Maksudnya adalah punten, ya Bapak Ibu, kita menjaga kemaluan kita. Kita menjaga perut maksudnya jangan sampai ada yang masuk ke dalam perut kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasul, wal yudzakkiril mauta wal balwa. Maka hendaklah dia selalu menjaga, ya. Hendaklah dia selalu mengingat yang namanya kematian dan kehancuran. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan di dunia. Maksudnya dia tidak akan terbengkalai, dia tidak akan lalai, tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Faman fa'ala dzalika, dan siapa yang melakukan itu, maksudnya adalah melakukan tadi menjaga kehidupan akhirat tersebut, faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ini kalau kita berbicara tentang bab ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita selalu mengingat kematian, pasti kita akan selalu ingat. Kita mau makan, pasti kita akan mengingat apakah makanan ini halal atau tidak. Ini kalau kita malu. Kemudian ketika kita mau berbicara, apakah pembicaraan ini akan berdampak kebaikan atau tidak. Itulah orang yang selalu mengingat kaitan dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, yang keempat adalah orang yang futur itu biasanya dia lupa kaitan dengan kehidupan akhirat. Lanjut yang kelima adalah at-taqsir fi amalil yaumi wal lailah. Ini sebenarnya ada pembahasan khusus nanti. Jika ada waktu mungkin kita akan bahas ya, khusus ya kaitan dengan pembahasan poin kelima ini ya, karena ini juga satu penyakit yang berbahaya, yaitu menyepelekan kewajiban harian. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mutabaah yaumian yang ada itu jangan sampai dianggap ngapain sih harus ada mutabaah dan lain sebagainya. Karena kalau orang menyepelekan ya, aktivitas, dia menyepelekan amalan harian, biasanya sulit untuk dia biasanya orang tersebut akan futur. Ya, jadi menyepelekan amal harian. Misalnya lambat melaksanakan sholat wajib, kan sholat wajib pasti dikerjakan, tapi kalau dia lambat lalai mengerjakan sholat rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, meninggalkan sholat malam, meninggalkan sholat duha, meninggalkan tilawah Al-Quran, meninggalkan zikir, baik itu zikir pagi, zikir sore, zikir dalam waktu-waktu tertentu, ya. Kemudian istighfar, tidak pergi melaksanakan sholat berjamaah tanpa udzur tentu bagi laki-laki, atau sebagainya. Ini adalah
at-taqsir fi amalil yaumi wal lailah. Dia abai, dia menyepelekan kaitan tentang amal harian. Makanya Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah, kenapa mungkin Yayasan Laju Pendidikan membuat mutabaah yaumian? Salah satunya untuk menguatkan ini. Jadi ketika kita saling diingatkan dan lain sebagainya, salah satunya tadi, kita diingatkan bagaimana berjamaahnya. Nah kan anak-anak didik kita juga diingatkan bagaimana sholatnya dan lain sebagainya. Ya tentu kalau kita ngingetin orang, ya kita juga harus sama-sama, bersama-sama. Kaitan dengan bab ini. Makanya pernah waktu itu saya sampaikan kan al-muallim qudwah, yang namanya guru itu adalah merupakan suri tauladan. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Makanya Rasulullah SAW ini mengajarkan contoh gitu ya dalam sebuah hadis ya. Kan dalam sebuah hadis yang disampaikan di sini contoh ya, dalam sebuah hadis adalah kata Rasul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa apa? Bahwa ketika seseorang tidur itu apa? Ketika seseorang tidur itu setan akan mengikat pada ujung kepala salah seorang dari kalian ketika sedang tidur itu. Jadi akan ada ikatan. Nah, pada setiap ikatan setan akan membisikkan, kamu masih memiliki malam panjang, maka tidurlah. Jika kamu bangun dan mengingat Allah, artinya berzikir, ketika bangun maka hilanglah satu ikatan. Jika kamu kemudian berwudu dan maka terlepaslah ikatan yang kedua. Dan jika kamu melaksanakan sholat, maka akan terlepaslah ikatanmu yang ketiga. Sehingga kamu bersemangat dan hatimu menjadi lapang. Jika kamu tidak melakukan ketiga hal itu, maka niscaya hatimu akan menjadi sesat dan akan menjadi malas. Nah, Ibu rahmatullah, Bapak Ibu Ustaz dan Ustaz dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai menyepelekan aktivitas harian ini. Jadi sederhana saja. Kita makan, selalu baca doa. Setiap hari kita selalu tilawah. Jadi sesibuk apapun aktivitas kita, jangan sampai kita melalaikan ini. Ya. Contohnya di kelas, banyak kerjaan. Kan kalau kita berzikir bisa sambil kita mengerjakan tugas. Ya jangan kalau sambil ngajar jangan gitu ya. Kalau sambil ngajar, nah, ya, karena kalau kita ngajar itu bagian dari zikir sebenarnya. Karena berzikir itu salah satunya mengajarkan. Tapi kan contohnya kita sedang di kantor, sedang ada tugas, ngetik dan lain sebagainya, kita bisa sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu Ustaz dan Ustaz Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bahas khusus tentang apa sih yang menyebabkan orang menyepelekan amalan harian. Dan apa bahayanya kalau orang menyepelekan amal harian. Karena ini juga satu penyakit. Dan futur ini bermulanya apa? Tadi kan, dia males-malesan dulu, nanti menunda-nunda, akhirnya meninggalkan sama sekali. Nah ini adalah harus selalu kita jaga kaitan dengan bab ini. Jangan sampai kita menyepelekan, jangan sampai bersikap seenaknya dalam melaksanakan amal harian. Amal harian itu sangat banyak. Dan kalau kita menyepelekan ini dampaknya juga sangat besar. Ya. Nah kemudian yang keenam, lanjut ya. Dukhulu jawfihi syai'un muharramun aw bihi syubhat. Kemudian yang keenam adalah bahwa orang yang akan menyebabkan futur itu apa? Tubuhnya terasuki sesuatu yang haram atau bernilai syubhat. Jadi ketika tubuh itu masuk benda-benda yang diharamkan, benda-benda yang syubhat, maka dia akan mudah terjangkit penyakit malas dan segan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Ujung-ujungnya lenyapnya rasa nikmat dalam beribadah dan tidak dapat mengecap manisnya bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan dalam makan aja nggak boleh, apalagi kalau yang kita masukkan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam sebuah hadis ya, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik ya, dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kaitan dengan hadis ini, dengan ayat ini pernah waktu itu kita bahas hadis Nabi SAW kaitan di hadis Arba'in, mungkin nanti bisa lihat di hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, di hadis ke-6 ya. Kata Allah yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Tapi antara halal dan haram itu ada yang disebut dengan syubhat. Nah, inilah yang syubhat saja harus kita hindari. Makanya tadi ketika perutnya kemasukan barang haram atau syubhat, atau ketika tubuhnya itu terasuki sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat. Next, lanjut, lihat Abu Hurairah, lihat bagaimana kisah tentang Abu Bakar ya. Kisah tentang Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan begini, Abu Bakar As-Siddiq memiliki budak yang senantiasa mengeluarkan kharaj, itu setoran untuk majikan padanya. Jadi beliau punya budak, ya namanya budak kan, dia apa yang dia miliki kan buat tuannya tersebut. Nah, sehingga Abu Bakar biasa makan dari kharaj tersebut. Jadi bahasa kitanya dia punya
orang yang apa dia budak itu setor setiap hari. Dan dari situlah beliau makan. Nah, pada suatu hari budak itu datang dengan sesuatu yang akhirnya Abu Bakar makan dari apa yang dibawa oleh budak tersebut. Nah, di saat makan tiba-tiba sang budak berkata, "Apakah Anda tahu dari mana makanan itu?" Maka Abu Bakar bertanya, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Dulu pada masa jahiliyah aku pernah menjadi dukun untuk menipunya. Ternyata aku berhasil sehingga pasien ini menemuiku dan memberikan imbalan buatku." Jadi dulu pura-pura jadi dukun. Jadi bukan dukun beneran gitu. Cuman pas kebenaran gitu. Apa yang disampaikan ternyata benar gitu. Akhirnya dia balas budi lah. Nah, ketika balas budi dikasihlah uang orang tersebut, budak tersebut. Nah, kemudian itulah makanan yang kau makan itu adalah berasal dari tempat itu. Nah, kemudian ketika itu Abu Bakar gimana? Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya hingga keluarlah semua yang ada di dalam perut tersebut apa yang sudah dia makan tersebut. Bayangkan, saking hati-hatinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka inilah mungkin Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah semuanya, kita harus memastikan makanan yang kita makan, ya, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, kepada tubuh anak istri kita, keluarga kita, pastikan makanan itu adalah makanan yang halal. Jangankan bagi kita orang beriman, jangankan yang haram, yang syubhat aja kita masih menghindari. Kenapa? Karena ini sangat penting kita selalu menjaga ini. Biasanya kalau makanan berasal dari sumber yang haram, bisa jadi membuat seseorang itu menjadi futur. Makanya yang ketujuh adalah iqtisarul amin ala janibin wahidin min jawanibi min jawanibid din. Mohon maaf, ini ada kekurangan sedikit. Ya, bahwa apa? Mencukupkan diri dengan mengerjakan salah satu bagian saja dari syariat agama. Jadi dia hanya fokus satu syariat, tapi dia abai kaitan dengan yang lain. Contoh, dia menguatkan perhatiannya hanya bab akidah saja. Atau dia hanya menyampaikan masalah-masalah dan akhirnya dan menyampingkan masalah-masalah lain. Atau terlalu mementingkan ibadah ritual saja dan meninggalkan masalah muamalah lainnya. Atau merasakan cukup dengan memelihara adab pergaulan yang baik saja, tetapi melihat sisi-sisi lainnya. Ya, jadi dia tidak melihat sisi-sisi lain. Jadi kalau dia hanya fokus kepada satu, biasanya akan cepat futur. Makanya kan perlu yang namanya at-tanawwu. Dalam melakukan sesuatu itu apa? Tanawu. Ada apa? Ada berbagai aktivitas yang kita lakukan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada agama Allah secara kafah, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Ini kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kaitan dengan bab ini. Nah, ini adalah yang ketujuh. Next, yang kedelapan adalah at-taqsir fi haqqil badan. Tadi sudah disampaikan, ini poin pertama sebenarnya, ya. Ini mirip dengan poin pertama, yaitu at-taqsir fi haqqil badan. Mengabaikan kebutuhan jasmani. Rasulullah SAW berulang kali memberikan peringatan kepada umatnya untuk senantiasa memelihara hak-hak tubuh. Jangan sampai ya, ketika kita mengerjakan satu pekerjaan, kemudian hak tubuh kita abaikan. Ya. Sekalipun pekerjaan itu adalah ibadah. Jangan sampai hak tubuh. Makanya kenapa dalam Islam dilarang namanya saum wisol. Saum tidak pernah berbuka. Kenapa di dalam Islam melarang, ya Rasul tidak membolehkan para sahabat saum full selama 1 bulan. Kecuali ibadah Ramadan. Kenapa? Karena babnya adalah kita semuanya penting yang namanya kaitan dengan apa? Kaitan dengan bab yang sedang kita bahas supaya kita tidak futur. Ya. Karena biasanya apa? Ketika dia mengabaikan kebutuhan jasmani dan ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya adalah dia bebannya sangat berat. Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu dilakukan, ujung-ujungnya bisa menjadi futur. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis. Ini kan kisah sebenarnya tentang Abu Darda dengan sahabat Salman Al-Farisi. Jadi Abu Darda ini dipersaudarakan dengan sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pernah satu hari datang kepada rumah Abu Darda. Dan ketika itu Abu Darda sedang tidak ada. Maka ketemulah dengan istri Abu Darda. Dan kelihatan istrinya itu adalah, istri Abu Darda itu dalam keadaan yang kelihatannya kayak banyak masalah lah. Mungkin bahasa kitanya begitu. Ketika ditanya kenapa? Bukan banyak masalah dalam konteks tidak ada uang dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi kelihatan kok kayak gimana gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika itu Umar ibn Khattab, Salman mengatakan, kenapa? Itu tuh saudaramu sudah melupakan dunia. Saudaramu tidak menginginkan dunia. Akhirnya Abu Darda Salman Al-Farisi menunggu Abu Darda. Kemudian setelah Abu Darda datang, kemudian Abu Darda tahu teman dekatnya datang. Maka disiapkanlah berbagai macam makanan dan lain sebagainya. Dihidangkan makanan. Kemudian kata Abu Darda, ayo Salman makan.
Kenapa kamu tidak makan? Saya sedang berpuasa. Saya tidak akan makan kecuali kamu juga makan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa betapa penting kita juga menghormati tamu dan lain sebagainya. Kalau kebetulan ada tamu dan kita sedang saum dan khawatir tamu tidak enak, lebih baik kita berbuka. Nah, kemudian setelah itu, malam hari, ketika itu malam hari, maka Abu Darda langsung tahajud. Kata Salman, jangan, tidur dulu aja, nanti saja tahajudnya. Kita tidur dulu, istirahat dulu. Nanti kita tahajud. Nah, kemudian setelah itu, setelah Abu Darda tahajud, setelah tidur, kemudian di sepertiga malam terakhir dibangunkanlah Salman bareng sholat bersama-sama. Nah, kemudian di pagi hari mengatakan, inna li rabbika 'alaika haq, wa inna li nafsika 'alaika haq, kemudian wali ahlika 'alaika haq, fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Badanmu punya hak, Rabbmu punya hak, jiwamu punya hak, keluargamu punya hak, berikanlah haknya masing-masing. Kemudian besok paginya diceritakan kepada Rasul, apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman, betul apa yang dikatakan oleh Salman. Jadi at-taqsir fi haqqil badan. Dia tidak memperhatikan hak badan. Dia abai kaitan dengan hak badan. Padahal Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan jasmani. Karena kebutuhan jasmani juga sangat penting. Makanya ini sampai disampaikan oleh para ulama pun ini tentang tidur ya. Kan tidur sebelum tidur ba'da subuh itu sebagian ulama memakruhkan. Jadi ada yang sebagian ulama memakruhkan tidur ba'da subuh. Tetapi kata Syekh Al-Munajjid, kalau seandainya kita nanti di pekerjaan malah kita akan tidak optimal bekerja, bisa jadi ngantuk dan lain sebagainya, nggak masalah kita tidur dulu waktu subuh. Ini kenapa? Supaya kita optimal dalam melaksanakan pekerjaan itu. Jangan sampai kita kalau kita terlalu sibuk di satu sisi, kita abai sisi lain, kan juga nggak boleh. Maka ada hak badan yang harus kita tunaikan. Kemudian makanya next lanjut berikutnya ini sudah disampaikan tadi ya tentang tentang hadis Nabi SAW yang orang datang kepada Nabi kepada istri Nabi diceritakan amaliyah Nabi. Tadi akhirnya dia tidak akan pernah berbuka, dia tidak akan pernah tidur di malam hari. Kata Rasul, ini hadisnya. Sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan paling bertakwa. Walaupun begitu saya tetap bangun malam dan kadang tidur juga, berpuasa dan berbuka, serta menikahi para wanita, dan barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku maka dia bukan bagian dari golonganku. Next lanjut ya. Ini ungkapan di dalam lanjut saja ya. Kita poin ke-9 saja ya. Adamul isti'dad li muwajahati muawwiqatit thariq. Berikutnya adalah bahwa hal yang akan membuat seseorang itu tidak kuat dalam akan cepat putur itu adalah ketika tidak siap menghadapi berbagai macam kendala. Ya mungkin dalam berdakwah ya tentu kendala dakwah. Dalam kita mengajar ya tentu pasti banyak ujian dan sebagainya. Dalam kita pekerjaan pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dan kadang mungkin itu berat. Nah, ketika kita tidak mempersiapkan diri ya untuk menghadapi rintangan-rintangan yang ada ini, biasanya orang akan cepat putur. Udah langsung mundur dan lain sebagainya. Ada istilah muntaber gitu, yang mundur tanpa berita. Nah, ini adalah ketika seperti itu. Jadi, meniti alur dakwah, meniti aktivitas kebaikan, meniti pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu akan dipenuhi dengan berbagai macam rintangan. Apalagi kalau kita berdakwah, kita mengajar, tentu banyak halangan dan rintangan. Dulu tiba-tiba kita buka sudah boleh PKM, terus tiba-tiba ditutup lagi, dan seterusnya masih banyak kendala-kendala. Nah, maka Maka itu kendala itu baik datang dari keluarga, baik datang itu dari diri sendiri, dari teman, dari rongrongan, dan semuanya. Pasti bakal ada halangan dan rintangan. Nah, makanya untuk menghadapi halangan dan rintangan ini, kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran, ini dalam surat Muhammad, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارُكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Apakah kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya ihwalmu itu. Ini adalah kaitan dengan adamul isti'dad li muwajid muawwiqatit thariq. Nah, makanya Bapak Ibu kan punten, kalau kita di sekolah, baik itu yang ngajar dan lain sebagainya, kita kan tahu ritmenya nih. Nah, ketika bulan ini biasanya kita akan sibuk bab ini, bulan ini akan sibuk bab ini, sehingga kita persiapkan. Sehingga Sehingga kita tidak sampai meninggalkan aktivitas kebaikan kita. Sehingga ketika kita sedang sibuk-sibuknya, tapi juga tidak melalaikan tilawah. Ketika kita sedang sibuk-sibuknya aktivitas, tidak juga melalaikan zikir pagi dan sore. Artinya tetap ibadah-ibadah itu tetap bisa kita jalankan. Ini adalah ketika kita punya persiapan. Kalau tidak punya persiapan, ya udah capek, lelah dan sebagainya. Nah, yang ke-10 ya, yang ke-10 adalah dua poin terakhir adalah yang ke-10 suhbatu dawil iradat ad-dhaifah wal himam ad-daniyah. Berteman dengan orang yang lemah kemauan dan rendah cita-citanya. Jadi kalau kita punya teman, kebetulan temannya itu adalah orang yang tanda petik gitu ya, malas dan sebagainya, ya kita pun akan ke bawah.
Almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaklah memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya lingkungan baik. Kita tetap sholat, tetap bisa di awal waktu. Kita juga diingatkan kaitan dengan saum. Kita diingatkan kaitan dengan zikir. Ini kesempatan buat kita semuanya. Kenapa? Karena mungkin tidak semua kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan ini. Dan kita alhamdulillah difasilitasi. Ada fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk selalu bisa melakukan kebaikan-kebaikan ini. Makanya tadi, kita kalau punya teman yang nggak baik, ya udah. Kalau kita punya lingkungan tidak baik, ya udah. Makanya sangat rugi gitu ya. Kalau seandainya gitu Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah semuanya, ketika kita berada di Yayasan Laju Pendidikan, kita contohnya sholat masih susah gitu ya. Kenapa? Karena kan kita dibiasakan. Saya kemarin dengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, potongan ceramah Ustaz Adi Hidayat. Kata beliau, kenapa dalam hadis Nabi kan disebutkan, barang siapa yang komitmen sholat 40 hari. 40 hari ya. Tidak pernah berjamaah 40 hari itu. Bahkan dalam riwayat mengatakan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Maka kata Rasulullah SAW, gimana? Kata Rasulullah SAW, maka akan terbebas dari dua. Pertama adalah terbebas dari munafik, yang kedua adalah kita terbebas dari api neraka. Nah, kenapa 40 hari ini? Karena ketika kita sudah konsisten terus-menerus melakukan itu, maka akan memudahkan buat kita semuanya. Nah, mungkin sebagai challenge juga gitu ya, sebagai kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari kesempatan hari ini? Maka mungkin di antara Bapak Ibu silahkan. Ya, kalau tadi saya suruh menuliskan tentang amal baik itu apa saja yang kita lakukan, kita pilih yang terbaik. Nah, mungkin challenge-nya bisa jadi, saya nih dalam tilawah kok masih kurang ya, gitu. Nah, mungkin saya selama 1 bulan ini, saya akan konsisten tilawah sekian. Saya target 1 juz. Aduh, kenapa saya baru seperempat juz, belum bisa setengah juz aja. Pokoknya bulan ini saya pingin setengah juz setiap hari. Nah, perlunya gimana? Maka perlu ajak teman. Karena kalau teman tidak diajak susah. Nah, kan kita ada teman. Alhamdulillah kan ada kepala unit atau lain sebagainya. Kita bisa dengan teman-teman kita. Mungkin teman satu ruangan, teman satu level, teman satu apa dan lain sebagainya. Saya mungkin pernah saya ceritakan dulu, tapi saya ceritakan lagi. Saya dulu ketika kuliah di Riyadh itu paling berat itu adalah bangun subuh. Apalagi kalau sudah musim panas. Itu kan subuhnya jam 3 gitu ya. Itu paling berat. Isyanya jam 8. Nah, ini kan paling berat. Ya. Apalagi mungkin siangnya ada kegiatan ini itu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya ketika kita berbicara tentang tentang ini, maka saya ingat dulu ya oleh salah seorang ustadz ya, beliau menyampaikan, akhirnya antum cobalah, antum komitmen nih dengan teman seasrama. Kebetulan waktu itu saya ada 2 teman saya yang dekat. Akhirnya kita komitmen nih setiap subuh kita di masjid. Setiap ba'da subuh kita tidak pulang ke rumah. Ya, tidak pulang ke asrama maksudnya, tidak pulang ke rumah, tidak pulang ke asrama. Kecuali setelah sholat syuruk dulu. Jadi kita syuruk dulu. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian kita saling merojaah hafalan kita masing-masing. Ya kadang saya setor atau ya kita kita saling tausiah kadang itu kalau ada kesempatan. Kalau enggak tapi tadi saling melakukan itu. Dan ternyata alhamdulillah ketika subuh kita juga bisa komitmen terus minimal sholat subuh contoh. Nah, ini kan ketika kita punya teman-teman yang baik. Makanya di Yayasan Laju Pendidikan kita ada komunitas-komunitas kebaikan ini, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, yang ke-11 yang terakhir, masih banyak sebenarnya sebab-sebab yang bisa kita kita pelajari kaitan dengan bab ini adalah al-wuqu'u fil ma'asi was-sayyi'at wa la siyama saghairid dzunub ma'al istihanatu biha. Maka biasanya ketika terjerembab kepada dosa, ya, lembah dosa dan kejelekan, makanya biasanya orang-orang ini akan gampang enteng dalam meninggalkan satu amal kebaikan. Makanya ketika para ulama, ada seorang ulama ketika itu beliau mengatakan, saya tidak bisa bangun di malam hari karena dosa yang saya lakukan. Apa dosanya? Ternyata ada orang sedang menangis, saya katakan dalam hati, dia menangisnya pura-pura. Dan selama 1 bulan saya tidak bisa bangun malam. Ya, makanya next lanjut coba di dalam sebuah hadis, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Hendaklah kalian hendaklah kalian menjauhi dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena jika terkumpul dosa tersebut akan menghancurkan kamu. Ya, jadi besar dan akan menghancurkan kamu. Wa inna Rasulullah daraba lahunna mathalan. Rasul memberikan sebuah perumpamaan. Suatu kaum yang singgah di sebuah lembah, seraya dihampiri oleh pemuka kaum, lalu orang tadi pergi, ya, dan kembali dengan membawa dahan kering hingga terkumpul dalam jumlah banyak, kemudian disulutlah dengan api. Tumpukan dahan yang terbakar tadi akan mematangkan apa yang ada di panggang di atasnya. Nah, ini adalah sama juga dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang Allah Subhanahu wa taala, maka
kita semuanya harus kenapa memperbanyak istighfar. Salah satunya untuk menghilangkan dosa-dosa ini. Next, lanjut ya. Kira-kira dari penyakit ini apa sih dampaknya? Lanjut ya. Ya, dampaknya adalah bagi dua. Pertama adalah dampak bagi pelaku. Jadi dampaknya adalah bagi pelaku. Maksudnya bagi pribadi-pribadi. Yang kedua adalah dampaknya bagi lembaga. Ya. Dampak bagi pelaku apa? Ya, dampak bagi pelaku adalah akibat apa daripada ini adalah apa? Qillatu rasidihim 'alal aqal minat ta'at. Wa rubbama qabada ahaduhum wa fatirun kaslan fayalqallahu muqassiran mufarrita. Dampaknya adalah bisa jadi dia tidak bersungguh-sungguh atau dia sembrono dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang bahkan kadang orang ini orang-orang seperti mereka ini meninggal dunia sedangkan jiwanya sudah malas melakukan ketaatan sehingga meninggal dunia dalam keadaan mengabaikan ketaatan tersebut. Jadi orang-orang seperti ini kalau ada orang yang tadi ya, maka apa? Qillatu rasidihim, bekalnya sedikit. Kemudian dia sembrono dalam melaksanakan ketaatan. Dan naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Kalau kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedang futur ini. Apalagi ya, mungkin kalau malas masih mending. Bagaimana kalau kita meninggal dicabut oleh Allah tapi kita tidak sedang dalam ketaatan kepada Allah dan naudzubillah berarti kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, makanya ini kerugiannya. Kan kita yang namanya meninggal kapan? Kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi saya duluan, Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah semuanya, atau biasa siapapun. Kita mendengar kemarin kan ada wali murid yang meninggal, ya, wali murid yang meninggal, ada juga orang tua yang meninggal, ada ini yang meninggal. Pasti kita sering mendengar tentang berita-berita wafat ini. Next, lanjut ya. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita semuanya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah usia terbaik saya itu usia terbaik kita, usia terbaik saya adalah di penghujungnya. Wa khairu amali khawatimahu. Dan amal terbaikku adalah sebaik-baiknya adalah pamungkasnya. Wa khairu ayyami yauma alqa. Dan sebaik-baiknya ya hari maka ketika aku berjumpa dengan engkau. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan doa ini ya. Ini doa ini ya bisa lihat di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni dari Anas dan disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Majmu'ul Jawaid kaitan dengan bab ini. Dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani, walaupun kata Imam At-Tabrani hadis ini hadisnya lemah. Tetapi walaupun hadis ini lemah, tetapi satu pelajaran karena ini berdoa, maka kalau dalam konteks berdoa tidak jadi masalah kita berdoa dengan doa yang diajarkan ini. Nah, next lanjut coba lihat. Kata Rasul, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu." Dalam riwayat lain ista'malahu, ya. Jika Allah menginginkan kepada seorang hamba, maka Allah akan ista'malahu, akan mempergunakan hamba itu. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wa ma asaluhu?" Dalam riwayat lain mengatakan, "Kaifa yasta'miluhu?" Ya Rasul, bagaimana Allah menggunakannya? Bagaimana asalnya tersebut? Kata Rasulullah, "Yuwaffiqhu li'amalin salihin summa yaqbiduhu alaihi." Allah mudahkan, Allah berikan taufik kepada orang tersebut untuk mengamalkan amal soleh, kemudian dia meninggal dalam keadaan amal soleh tersebut. Jadi subhanallah. Jadi ketika kita dalam keadaan istiqomah selalu menjalankan kebaikan, itu tanda cara Allah menginginkan kebaikan buat kita. Makanya ketika kita malas segera ingat, oh berarti Allah sedang tidak ingin kebaikan dari kita. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Next, lanjut ya. Kita kaitan dengan bab ini. Nah, bagaimana kalau bagi lembaga? Lanjut yang terjemahnya saja mungkin. Kalau kita bagi sebuah lembaga, bagi amal Islami adalah dampak buruk bagi amal Islami adalah jalan amal dan perjuangan menjadi panjang. Beban dan pengorbanan yang diperlukan menjadi banyak. Tadi contohnya kalau kita kalau kita futur, guru-guru futur kan repot. Yang harusnya contohnya punten, kalau guru lagi agak malas nih ngajar, nanti aja lah. Kan nanti nyambungnya ke situ. Akhirnya apa? Dampak jadinya apa? Mungkin bisa jadi ya, apa yang sudah kita rencanakan gagal. Jadi dampaknya adalah bukan hanya pribadi, buat lembaga. Kalau kita di amal Islami, kita sebuah organisasi dan lain sebagainya. Kalau para aktivis dakwahnya, kalau di sekolah mungkin para gurunya atau para siapapun ya, sivitas akademika yang ada di yayasan itu. Dia seperti itu, maka apa? Maka dampaknya jalan amal dan perjuangan menjadi panjang. Targetan kita sekian tahun. Kalau ininya males, maka bisa bertambah. Ya tentu pengorbanan yang diperlukan pun akan berlebih. Dan naudzubillah min dzalik, menurut sunnatullah, bahwa yang namanya kemenangan itu tidak akan Allah berikan kepada orang-orang malas. Kalau Allah berikan kepada orang-orang malas, berarti itu istidraj namanya. Jadi yang namanya kemenangan itu perlu perjuangan.
Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, mungkin Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah semuanya ketika mempelajari sirah, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Nah, makanya ini adalah dampaknya adalah kaitan dengan bab ini. Dampak buat pribadi jelas tadi. Kita khawatir wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dampak buat kita sebagai orang yang ada di sebuah lembaga, di sebuah organisasi dan lain sebagainya, dampaknya bisa jadi pekerjaan kita akan lebih panjang untuk mendapatkan kesuksesan. Dan sunnatullah, Allah tidak akan memberikan kesuksesan kepada orang-orang yang orang-orang yang malas ya, dan yang lengah dan memutuskan aktivitasnya. Bantuan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu adalah kaitan dengan bab ini. Jadi kalau kita berbicara tentang amal Islami ya jelas. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallah," next lanjut coba lihat ayatnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Ini kan kaitan dengan ihsan. Pernah saya sampaikan tentang ihsan. Ihsan itu kan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kan ihsan. Tapi ihsan juga bisa kita muncul kaitan apa? Ihsan itu satu, ikhlas karena Allah. Kedua, mengerjakan sesuatu sesuai dengan SOP, mungkin kalau dalam pekerjaan. Kalau dalam agama sesuai dengan aturan syariat. Yang ketiga, ihsan itu adalah itqanul amal. Kita beramal sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Dan jaudatul ada. Kita kerjakan amal sampai ujung. Kata Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu akan bersama-sama dengan orang-orang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang selalu berjuang di jalan kami, maka niscaya kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami tersebut. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang apa? Bagi yang ihsan. Tentu dia tidak futur dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah, sebagai penutup dari saya ini memang saya akan sebutkan saja beberapa obatnya gitu ya. Obat kaitan dengan bab ini ya. Next lanjut ya, obatnya satu adalah jauhi yang namanya kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan harus kita hindari. Seandainya kita melakukan kemaksiatan, karena memang manusia sifatnya kullu bani adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, karena kita mungkin pernah melakukan kesalahan, segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua adalah, ini yang penting. Jadi hindari kemaksiatan. Insya Allah kita akan selalu ini. Yang kedua, ini menjadi PR buat kita di hari ini. Kita lebih semangat lagi dalam konteks kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai guru, sebagai admin, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, al-muwadhabatu ala amalil yaumi wal lailah. Rajin melakukan amal-amal harian. Tadi, jangan sampai kita menyepelekan amal harian. Sesibuk apapun aktivitas kita, tetap ada tilawah, tetap ada sholat sunnah, dan seterusnya. Ini tetap kita lakukan. Ini adalah al-muwadhabatu ala amalil yaumi wal lailah. Kemudian tarussudul awqatil fadilah wal amal ala ihya'iha bit ta'at. Mencermati waktu-waktu yang utama dan menghidupkannya dengan mengamalkan ketaatan. Nah, makanya kita perlu yang namanya memanage waktu. Mana waktu utama? Aduh, dikir pagi, nah ini waktunya. Nah, ini terus kita melakukan itu. Kemudian jangan sampai kita at-tasyaddud fid din. Kita berlebih-lebihan dalam beragama. Next, lanjut yang kelima, dabtun nafsi fi ahdhanil jamaah. Tentu kita selalu meleburkan diri dalam berjamaah. Maksudnya dalam jamaah kita selalu bersama dengan orang-orang soleh. Ya. Wa adamu i'tizali. Jangan menyendiri. Karena kalau menyendiri itu berat. Ya. Kalau menyendiri itu berat. Nah, kemudian yang keenam adalah al-wuquf ala mu'awqatit thariq. Berhenti dalam menghadapi rintangan wa min awwal yaumin fil amal, dan hambatan sejak hari pertama beramal. Maksudnya dari sejak awal kita sudah pasti dalam pekerjaan ini bakal ada halangan dan rintangan. Sehingga ketika ada halangan rintangan kita tidak menjadi malas. Nah, ini kan pasti. Jadi al-wuquf maksudnya apa? Dari awal kita merencanakan. Kan dalam perencanaan pasti ada hambatan dan rintangan. Makanya kan ada istilah SWOT ya, dari sebagainya, mana yang kuat, mana yang kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan seterusnya. Ini kan ada metode-metode seperti itu. Nah, ini adalah dari sejak awal. Kemudian bersahabat dengan orang-orang soleh. Next, lanjut yang ke-8 adalah memberikan hak buat badan kita. Kemudian yang berikutnya menghibur diri dengan hal yang mubah. Jadi bolehlah kita ada hiburan. Makanya ada olahraga, mungkin ada rekreasi. Makanya ada, ini kan bagian dari hiburan itu sendiri juga boleh kan. Selama tidak melanggar aturan syariat, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian rajin membaca kitab-kitab sejarah. Ya, ini kitab orang-orang sukses dan lain sebagainya. Kemudian adalah selalu mengingat yang namanya kematian. Nah, next lanjut 12, 13, 14 yang terakhir ini adalah mengingat surga dan neraka serta segala yang ada di dalamnya, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu dan selalu melakukan muhasabah. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok, untuk hari kiamat.
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ustaz dan ustazah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan dalam menjalankan kebaikan, dan tentu kita pun harus berusaha untuk selalu istiqomah, continue dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan itu. Jangan sampai amal kebaikan yang sudah kita lakukan kita menjadi futur dan akhirnya kita tidak mengamalkan amal kebaikan itu. Dan kalau sudah futur, maka segera kita bangkit. Dan seandainya kalau kita sampai menjauhkan amal dari apa kita tidak menjalankan amal yang biasa kita lakukan, berat untuk memulainya kembali. Kalaupun ada, ayo kita mulai kembali ya, untuk dengan komitmen, dengan tekad yang kuat. Hari ini hari Jumat, hari yang sangat istimewa. Mudah-mudahan dengan hari yang istimewa ini kita membahas tentang kajian ini akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Ilham. Mangga Pak Ilham. Ya. Alhamdulillah. Penyampaian materinya. Kalau ini buat biasa materinya. Ya teringat kalau ada nasyid dari Bimbo gitu ya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Nah, itu ya. Insyaallah ya. Nah, ini ya. Futur tuh masalah futur tuh salah satunya ini, berbuat baik itu janganlah ditunda-tunda. Itu salah satu juga motivasi buat kita ya. Ustaz, mungkin ada waktu mungkin kita berikan untuk kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, 2 pertanyaan. Boleh, mangga. Oh, boleh, mangga. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Ibu-ibu yang mungkin yang sedang online atau bapak-bapak yang ada di sini? Ibu-ibu, halo? Ada yang bertanyakan? Tidak. Oke, ada dari sini dulu, dari masjid, dari Pak Yogi. Enggak, Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan tadi penyebab futur yang nomor 7, mencukupkan diri terhadap satu sisi saja dari aspek agama. Ya, saya lupa ya. Baik, itu aja Pak. Mencukupkan diri terhadap satu sisi saja dari aspek agama. Nah ini ingin mendapat penjelasan yang lebih, mengingatkan kita mengetahui juga bahwa di surga itu ada surga yang memang untuk orang yang saumnya, saum untuk yang rajin saum gitu ya. Nah, apa perbedaannya dengan hal ini begitu Ustaz? Terima kasih. Ya. Tapi ya gini ya, saya ulangi kembali ya. Tadi apa yang disampaikan bahwa maksudnya begini. Dia mencukupkan diri dengan mengerjakan salah satu aspek dari syariat agama saja. Contoh gini, dia tidak pernah melakukan yang lain. Dia hanya bahas tentang akidah terus gitu. Nah, ini kan pasti lama-lama juga bosan kan? Nah, kemudian atau dia mementingkan hanya ibadah ritual saja. Sehingga dia bab sosialnya enggak. Ada orang yang beribadah sosial terus. Nah, ini kan tidak mungkin. Nah, kita mungkin ada amal khusus yang kita lakukan. Contohnya saya sholat ini. Nah, kan orang kelebihannya di dalam bab sholat contohnya. Ya udah kita fokus. Tapi kita juga jangan sampai hanya sholat doang, lakukan juga yang lain. Tapi mungkin kadang-kadang. Ya kan seperti itu. Makanya kemarin saya sampaikan kaitan dengan Imam Malik ya. Imam Malik kan ketika ada seorang yang Imam Malik bin Anas ketika ada seseorang datang kepada beliau ya, intinya mah pingin kata beliau tuh udah tuh Imam Malik tong ngajar wae lah hirup teh, mungkin bahasa kita yang begitu gitu ya, atau sekali-kali mau kamu teh uzlah di masjid ibadah gitu. Maka kata Imam Malik, Allah memberikan amal seseorang itu, membagi amal seseorang itu seperti Allah membagi rizki, ya kan? Allah membagi amal itu seperti Allah membagi rizki. Nah, kata beliau ada orang yang memang diberikan kemudahan untuk menjalankan sholat, ada orang yang diberikan kemudahan untuk bersedekah dan seterusnya. Nah, tapi kata beliau apa di ujungnya? Dan Allah juga memberikan kelebihan mungkin kepada bab ilmu, dan ini saya yakin mengajarkan ilmu satu hal yang paling penting kata beliau. Ini kata siapa? Kata Imam Malik. Nah, kemudian Imam Malik di penghujungnya adalah dan saya ridho dengan pilihan Allah tersebut. Sehingga tadi kita jangan menilai orang dari sisi ini. Oh, dia mah cuma itu doang, jangan. Tapi bagi kita sebagai orang beriman, maka kita harus seimbang. Di situ ada bab muamalah. Kita pun harus kita juga tahu dong tentang bab muamalah. Ada bab akidah, kita pun harus melakukan dalam bab akidah. Itu maksudnya. Jadi, dia hanya mencukupkan diri dengan mengerjakan salah satu bagian dari syariat agama itu kan ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Dia hanya ibadah terus, tapi muamalah enggak. Kan salah juga gitu. Tentu fokus ibadah iya, tapi mungkin ada juga aktivitas muamalahnya. Itu yang dimaksudkan dengan mencukupkan diri kaitan dengan bab ini. Sehingga cara beragama seperti tadi, kalau dia hanya mencukupkan satu sisi saja, akhirnya dapat mengakibatkan timbulnya penyakit malas,
dan segan. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara sempurna. Artinya namanya Islam ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Ya tentu semuanya adalah harus kita gapai, kita lakukan. Tapi mungkin ada yang menjadi prioritas kita. Contohnya ibadah itu kan ada sholat, ada saum, ada zakat, dan sebagainya. Ini yang sunnah ya, tapi ya. Bukan zakat mungkin. Ada ibadah ada sholat, ada saum, ada sodako, dan lain sebagainya. Nah, contohnya kita fokus kepada ibadah sholat. Jadi kita lebih memprioritaskan, bukan fokus. Prioritaskan sholat. Saya punya komitmen pengen sholat ini. Tapi kita juga jangan lupa mungkin amalan-amalan lain. Tetap kita jalankan. Tapi mungkin kaitan dengan kuantitasnya tidak sebanyak ini. Karena mas saya contohnya ada 3 hal mau dilakukan. Sebagaimana wasiat Nabi. Saya pingin duha setiap hari. Saya pingin saum 3 hari minimal setiap bulan. Kemudian saya tidak akan saya tidak akan tidur kecuali sholat witir. Ini selalu kita jaga. Tapi kita pun tetap bersedekah. Tapi mungkin nggak tiap hari. Nah itu yang dimaksudkan kaitan dengan ini. Itu barangkali wallahu a'lam. Di chat ada pertanyaan dari Pak Doni. Ya, mangga. Izin bertanya, bagaimanakah batasan hak dan cara pelaksanaannya yang tadi terdapat dalam hadis hak Allah, diri dan keluarga sehingga semuanya dapat dipenuhi dengan benar. Jadi begini, kadang kan ada orang begini, ada orang berdakwah terus gitu, keluarganya diabaikan sehingga nggak dikasih makan dan lain sebagainya. Ada orang beribadah terus sehingga istrinya mungkin ya nggak pernah istrinya punten nggak pernah dicukupi kebutuhannya, padahal dia juga harusnya bisa mencukupi kebutuhannya. Itu maksudnya. Jadi hak Allah itu ibadah tetap kita jalankan, keluarga juga ada haknya, badan kita juga ada haknya. Makanya kalau kita saum, nah buat ibu-ibu nih, buat ibu-ibu kalau saum sunnah, kebetulan suami sedang di rumah, jangan kita saum kecuali izin dulu ke suami. Nah ini kan contohnya gitu ya. Jadi ada hak keluarga, hak jiwa. Makanya kalau kita saum, dianjurkan kita sahur dulu, segera kita berbuka. Ini kan bagian daripada menggunakan hak badan kita. Jadi tidak ada dalam Islam itu adalah yang disebut dengan rohbani. Rohbani itu hanya ibadah terus, tapi tapi aktivitas yang lain enggak. Jadi itu ya maksudnya. Makanya mungkin bisa lihat kaitan dengan tawazun yang pernah saya sampaikan ya. Di videonya ada Ustaz Ilham ya. Di channel YouTube-nya Cendekia Muda ada tentang tawazun ya, seimbang. Jadi seimbang kaitan dengan ada waktu keluarga, ada waktu ini, ada waktu itu sebagainya. Rasulullah SAW biasanya pagi hari itu di masjid. Beliau di masjid sampai ya terbit matahari. Nah, sampai menjelang waktu duha, nah biasanya beliau keluar masjid, ngetok pintu rumahnya istri satu-satu. Nah, kemudian hari ini jadwal di rumah siapa? Di situ. Kadang, nah tadi Umar bin Khattab, istrinya, kadang istrinya mencucikan baju istrinya dan seterusnya. Nah, ini maksudnya adalah ada hak keluarga. Hak jiwa, ada olahraga, ada makan yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini kan hak jiwa kita. Hak Allah, ya jangan lupa ada ibadah juga. Nah, kita bekerja kan untuk memenuhi hak keluarga. Kenapa? Karena dengan bekerja kita punya penghasilan buat keluarga. Ini kan. Tapi ketika kita memenuhi hak keluarga, jangan lupa ibadah. Ketika adzan berkumandang, ayo kita sholat. Nah, jadi ini maksudnya adalah kaitan dengan bab ini. Itu barangkali Pak Ilham jawaban singkat dari ke Pak Doni. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Mangga. Ibu Ikarina Rihasana. Assalamualaikum Ustaz. Pan mau tanya nih. Kalau misal kita merasa bahwa kita sedang futur dan sudah berusaha maksimal untuk bangkit lagi, tapi badan masih kurang semangat dan sepertinya perlu refreshing diri. Tidak hanya refreshing ruhi ya, maka bolehkah rihlah? Apakah itu masuk ke dalam israf dalam hal yang mubah? Enggak, rihlah boleh. Makanya tadi kan disampaikan ya, ketika di antara obat yang bisa mengobati penyakit futur itu kan tadi at-tarfih anin nafsi bil mubahat, menghibur diri dengan hal-hal yang mubah. Ya contohnya tadi penat pekerjaan, jalan-jalannya nggak apa-apa, tapi jangan jalan-jalannya seminggu gitu ya. Nah, itu kan jalan-jalan seminggu ibadahnya enggak, ya itu jangan. Makanya kan ketika kita at-tarfih, kita rekreasi rihlah seminggu, tapi kan di situ sholat tetap bisa kita jalankan. Kemudian juga mungkin bersedekah tetap bisa kita jalankan. Nah, ini kan lakukan kebaikan-kebaikan tetap bisa kita jalankan. Jadi apakah itu termasuk israf? Enggak. Yang israf itu adalah ya berlebih-lebihan. Ya, contohnya rihlah tiap 3 hari sekali gitu. Nah, itu kan repot juga kan kalau seperti itu. Ini kan insya Allah itu tidak termasuk berlebih-lebihan. Makanya tadi ada hak badan, mungkin nyambung pertanyaan Pak Dani. Dani ya tadi ya. Jadi hak badan itu Pak Doni mohon maaf. Tadi at-tarfih anin nafsi bil mubahat tadi. Jadi termasuk hak badan adalah ada waktunya istirahat, ada waktunya olahraga. Kenapa kita tidur? Ya waktunya tidur ya kita tidur gitu.
Makanya tadi ketika sahabat tadi, sahabat siapa? Sahabat Abu Darda diingatkan oleh siapa? Oleh Salman. Istrimu punya hak. Ya jangan sampai kamu terlalu ngoyo dalam bab ini. Istrimu juga punya gitu. Kemudian juga Allah punya hak, ayo sholat. Nah jangan sampai tadi kamu sholat malam terus tapi istri diabaikan. Itu kan tidak dibenarkan. Itu maksudnya kaitan itu. Jadi insya Allah Bu, kalau memang selamat tidak berlebihan, insya Allah tidak jadi masalah. Nah konteks berlebihan itu gimana? Ya sesuai dengan kebiasaan saja. Jadi tidak ada konteks berlebihan itu seperti apa dan lain sebagainya. Kalau makan 2 piring berlebihan nggak? Ya tergantung orangnya mungkin ya. Ya 2 piringnya kan 2 piring, kalau 2 piringnya nampan ya berarti kalau berlebihan. Nah ini kan berlebih-lebihan tuh mungkin setiap orang tentu akan beda-beda kadarnya kaitan dengan bab ini. Itu barangkali Pak Ilham, wallahu a'lam. Ya, baik, mangga Bu Ika udah ya. Silahkan Bu Ika refreshing, boleh tanya. Atau ini kode ya, atau ini kode buat Pak Ilham. Ya. Atau ini kode kapan jalan-jalan gitu. Siap. 3 pertanyaan cukup ya Ustaz ya. Cukup maka insya Allah. Adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah dapatkan ilmu yang baik ya dari Ustadz. Nah Ustadz, sebelum saya tutup dan ada pengumuman dari bagian SDM ini 3 pertanyaan tadi, ini ada 4 reward dari Ibu Tri nih. Terima kasih Ibu Tri ini sudah masuk ke nomor kita memberikan reward ketiga penanya, yaitu untuk Pak Yogi, Pak Doni dan Bu Ika. Rewardnya adalah bingkisan buah-buahan. Ya dikirim hari Senin katanya. Jazakillah Bu Tri. Semoga di Jumat yang terbaik ini Bu Tri juga diberikan keberkahan dan diberikan kuasaan rezeki ya. Kenapa Pak Jumadi? Tadi kan sudah saya ingatkan, barangkali DKM di Jamiah mau. Oke ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah pengajian Yayasan Maju Pendidikan ini di bulan ini alhamdulillah bisa terlaksana di bulan Oktober ya. Semoga semoga kita diberikan majelis-majelis seperti ini dan ini sangat bermanfaat buat kita untuk mencas iman ya, agar iman-iman kita terus terpelihara gitu ya. Kami ucapkan kepada Ustaz Abdurrahman Wahid, jazakallah Ustaz atas ilmunya, semoga Allah berikan keberkahan juga kepada Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup ada beberapa pengumuman terlebih dahulu dari bagian SDM pada Pak Budi, mungkin dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ustaz barangkali mau segera lanjut ke akses berikutnya, khawatir terlambat, mangga boleh live mungkin Ustaz. Sekali lagi terima kasih atas ilmu yang telah dibagikannya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kita semua. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak yang hadir di Masjid Nizamiyah, alhamdulillah. Ibu-ibu yang hadir via Jimit online juga alhamdulillah sudah mendapatkan rezeki di pagi hari ini ya. Di Jumat berkah ini kita dapat rezeki berupa motivasi, berupa pencerahan, saling mengingatkan, yang kesemuanya mungkin diniatkan dalam rangka untuk menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita dalam beribadah kepada Allah. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama mungkin terkait tadi, mungkin ke depannya, untuk tiap itu sudah ada kan tadi Ustadz memberikan tantangan bahwa tulis amalan-amalan terbaik kita apa saja, lalu saring menjadi kategori yang paling sering dan kita sukai, semakin kecil supaya kita tahu bahwa mana dari amal setiap amalan yang kita lakukan tiap hari, mana yang merupakan amalan-amalan unggulan kita yang akan kita buktikan kepada Allah di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, mungkin untuk kedepannya nih, kalau biasanya mutabaah di TK, ahsanu amala di SD, buku sabar di SMP, tazkiyatun nafs di SMA, mungkin teman-teman hanya mengisi saja, mungkin kedepannya bisa mulai dijadikan tantangan. Kalau kata Umar bin Khattab, mungkin hisablah diri kita sebelum kita dihisab nanti oleh Allah. Makanya setiap bulan teman-teman lihat nih, saya kurangnya di mana, dan bulan depan target apa yang ingin saya kejar. Caranya bisa macam-macam, bisa teman-teman menghisab diri sendiri,
bisa dibantu oleh pimpinan, mungkin Pak Hasbi, Pak Fidi di sini, Bu Wina, Bu Febri, Pak Saiful, Bu Dini, atau teman-teman mungkin bisa ikut cara-cara yang tadi di diceritakan Ustadz, kisah tentang Abu Darda dan Salman Al Farisi. Nah, jadikan mungkin teman-teman satu sama lain sosok-sosok tersebut. Nih, misalkan, kalau Pak Posi deketnya dengan Pak Fauzan nih, saling mengingatkan, sok siapa yang mau jadi Abu Dardanya, siapa yang mau jadi Salman Al Farisinya, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Kalau di yang suka main ke hutan ada body system ya, Pak Asep istilahnya, saling menjaga satu sama lain terkait keselamatan perjalanan di hutan. Nah, lewat ibadah itu cara-cara seperti tadi bisa kita lakukan juga gitu. Jadi jangan sampai semua asik dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan temannya. Atau misalkan nih kita lihat teman kita, wah si Fulan kayaknya bisa sangat rajin sekali tilawahnya. Saya pengen juga mau minta tips ke beliau dan sebagainya. Bisa dilakukan cara-cara seperti itu. Karena teman-teman buku-buku catatan tadi itu sebenarnya cara saja yang kita lakukan. Insya Allah yang nyampe ke Allahnya bukan buku catatannya tadi. Dan insya Allah itu pun cara-cara yang bukan masuk kategori mungkin bid'ah di zaman Nabi juga tidak diajarkan. Enggak, itu hanya bagian dari cara saja supaya kita bisa memotivasi diri kita, supaya kita ingat dengan ibadah yang telah kita lakukan. Kan manusia tuh tempatnya hilaf dan lupa ya. Makanya kalau teman-teman sadari, tiap khotbah Jumat, tiap khotbah Idul Fitri, Idul Adha, pasti yang dibahas itu saja. Karena manusia lupa. Sholat juga kan diulang 5 kali dalam sehari ditambah sholat sunnah dan lainnya. Nah, itu mungkin teman-teman lebih bersemangat lagi dan jangan dijadikan beban, tapi jadikan sebagai motivasi buat teman-teman. Diisi saja, jangan takut, aduh saya masih sedikit dan lain sebagainya. Justru ketika masih sedikit itu jadi jadi motivasi buat teman-teman gimana nih caranya untuk dapat lebih meningkatkannya lagi. Nah, dulu sempat dengar ceramah salah seorang ustadz, karena ibadah sunnah itu adalah hal yang dapat kita lakukan ketika kita ingin menjaga ibadah wajib. Ketika ibadah sudah bisa kita maksimalkan, ibadah wajib juga tidak akan bolong-bolong. Tapi kalau ibadah sunnahnya tidak kita perhatikan, ya lambat laun setan akan selalu menggoda kita untuk melemahkan kita juga dalam bidang ibadah wajib. Nah, terkait hal tadi, insya Allah nih, alhamdulillah kita selama beberapa bulan ke belakang ini masih rutin, masih konsisten, masih istiqomah dalam melakukan Jumat belajar. Nah, untuk kedepannya ritmenya akan seperti teman-teman. Di Jumat pekan pertama akan diisi pengajian yayasan. Di Jumat pekan berikutnya nih, pekan depan akan diisi oleh Yalpetok by Edunis. Nah, di Jumat berikutnya lagi akan diisi oleh Korek. Nah, udah lupa ya mungkin Korek ya, udah lama banget nggak di ini. Nah, mungkin kita akan hidupkan lagi, yaitu salah satu usaha yang akan kita lakukan, yang lembaga lakukan, yang Sekolah Islam Cindika melakukan, supaya kita tetap disibukkan dalam ranah-ranah kebaikan. Karena kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, yang terjadi adalah kita akan sibuk dengan yang sebaliknya. Nauzubillah min dzalik, itu kebatilan. Jadi mungkin siapkan diri kita, siapkan semangat kita, dan insya Allah kalau tidak ada halangan, semua aktivitas tadi yang akan diadakan tiap pekan, tiap hari Jumatnya akan dilakukan di pagi hari. Kenapa? Supaya teman-teman lebih semangat, supaya energinya juga masih bisa untuk mencerna semua itu. Karena nggak tahu ada apa di balik hal-hal kayak gini. Biasanya kan ya kalau orang dengar ceramah itu obat untuk semua hal, baik obat rohani ataupun obat untuk penyakit fisik lainnya. Misalkan kayak ada orang susah tidur, ketika dengar ceramah biasanya akan lebih mudah ngantuk gitu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman tidak, dan di pagi hari mudah-mudahan lebih segar lagi, lebih segar teman-teman, supaya ilmu yang diterima lebih bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Begitu saja mungkin saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
demi acara sudah selesai. Ya, kita sedikit menambahkan dari tadi yang disampaikan Pak Budi dari Ustadz Abdurrahman Wahid, bahwa inilah salah satu yang perlu kita sama-sama begitu ya, watawasau bil haq watawasau bisabr, saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran, dan bingkainya adalah kita berjamaah di sini begitu ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal bin Rabah ini punya satu amalan yang sederhana, simple begitu ya, tapi sudah terdengar terompahnya di surga begitu ya. Amalan kecil yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, menjaga wudhu begitu ya, menjaga wudhu saja beliau konsisten, itu luar biasa, bisa mengantarkan Bilal bin Rabah, disebutkan sudah masuk, terompahnya saja sudah masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi terakhir ini kita sama-sama bersama-sama ya, dari materi tadi ambillah satu action kita gitu ya, satu amal yang menjadi terbaik, tadi mungkin kata Pak Budi, satu amal yang terbaik menurut kita gitu ya, dan sekemampuan kita gitu ya. Silahkan tentukan, konsistenkan, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi pengantar kita masuk surga kelak begitu ya. Dan tidak lupa perbanyaklah kita berteman dengan teman-teman yang soleh, dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu juga saling mengenal di sini begitu ya. Semoga di antara Bapak Ibu ada yang ternyata oleh Allah takdirkan masuk surga, dan ternyata teman-teman kita itu yang masuk surga ada yang kenal dengan kita. Wallahu alam ya, apakah kita masuk surga atau neraka. Tetapi ketika misalkan ada yang ditakdirkan masuk neraka, ya semoga ada teman-teman kita yang di sini yang mengingatkan, yang ingat dengan diri kita, dan kita dapat diberikan bantuan untuk masuk surga ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup saja pengajian yayasan ini dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.